Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raumianto, peserta BIMTEK Angkatan 39, nomor peserta 3969, asal Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial yang diberikan tugas oleh instruktur yang terhormat Bapak Jajang Kusnerdar MT, yang berjudul Manajemen Laboratorium Komputer, yang mana pada kesempatan ini kami peserta BIMTEK disuruh untuk menginstal aplikasi Feon, yang mana aplikasi Feon itu sendiri berguna untuk memantau dan mengendalikan komputer klien atau komputer lainnya, terutama yang berada di lab komputer. Gunanya agar kita dapat memantau apa yang dibuka dan dikerjakan oleh siswa yang menggunakan komputer klien. Baiklah, yang pertama kita terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Feon tersebut, yang pada kesempatan ini sudah saya buka websitenya, yaitu feon.io. Setelah kita masuk ke dalam websitenya, nanti akan muncul dua pilihan untuk Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Ini bagi yang menggunakan Windows, karena di laptop saya menggunakan di komputer server dan komputer klien kami di sekolah menggunakan sistem operasi Windows. Makanya di sini muncul pilihan Windows 64 bit dan 32 bit. Nah, di sini kita harus terlebih dahulu jenis Windows kita itu menggunakan berapa bit, apakah 64 atau 32 bit. Karena kalau kita memilih 64 bit, ternyata sistem operasi kita, Windows kita menggunakan 32 bit, maka akan tidak berjalan. Makanya terlebih dahulu kita harus cek dulu bit yang digunakan pada komputer server kita. Oke. Baiklah, saya minimaliskan. Kemudian caranya pada My Computer atau di PC, kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Nah, di sini akan kelihatan bahwa sistem tipe yang kita gunakan ada 64 bit operasi sistem. Maka itu kita harus mendownload yang 64 bit. Nah, untuk mempersingkat waktu, tinggal Anda klik saja di sini, maka secara otomatis dia akan mendownload file Feon yang 64 bit. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, maka tinggal saya buka di menu download. Saya buka, kemudian ternyata ada di dalam filenya. Ini hasil downloadan yaitu Feon versi 4.8.30. Kemudian kita klik dua kali sehingga dia muncul seperti ini, Feon installer. Kita tekan yes, tunggu beberapa saat. Nah, untuk yang kita gunakan sebagai master ataupun server, kita tinggal next saja. Nah, tapi pada select komponen to install, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita menginstal ini untuk master, maka Feon masternya checklistnya jangan dihilangkan, karena kita yang pertama harus menginstal masternya dulu. Nanti kalau di klien tinggal ininya saja yang dibuang, itu hanya pembedanya. Kemudian kita klik install, karena saya sudah terinstall di programnya, tinggal Anda klik install saja. Nanti setelah itu selesai dia finish.
Nah, setelah finish nanti dia akan muncul. Kita coba. Nah, nanti seperti ini. Nah, karena ini sudah ada, makanya dia abort. Jadi kita batalkan saja, kita cancel, ya. Tinggal nanti Bapak Ibu next saja sampai finish. Hanya tadi yang pembedanya adalah master dan client. Oke. Kemudian yang kedua, kita buat, setelah kita install, maka kita buka hasil instan tadi, filenya di my komputer, di my program. Kemudian kita cari Feon, kita pilih terlebih dahulu Feon konfigurasi. Ini seperti ini, muncul Feon konfigurasi. Nah, di sini ada menu, ada General, Service, Master, Access Control, Authentication Key, Location, dan sebagainya. Yang pertama, yang hanya Bapak Ibu setting, yaitu pertama General. Di General ini nanti dia yang pertama muncul adalah Logon Authentication. Nah, tugas Bapak Ibu merubah ini menjadi File Authentication, karena kita akan mendapatkan kunci filenya, ya. Jadi yang pertama muncul nanti logon, kemudian kita pilih ini. Kemudian setelah ini kita ubah, kita lari ke, kalau untuk service master semuanya abaikan saja karena ini sudah default. Kita pilih authentication key. Nah, di sini ini kan sudah jadi, ini sudah kita buat, ini sudah saya buat kan, yang sudah jalan. Seumpamanya masih kosong di komputer Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu create key sini. Create key, kita buat nama umpamanya lab komputer. Oke. Nah, ini nanti muncul, dia ada dua lab komputer, yaitu privat dan public. Nah, karena ini yang kita setting ini adalah komputer server, maka yang kita pilih adalah public, karena ini akan kita share agar bisa dimasukkan di komputer klien. Ini sudah jadi, ya. Jadi ini, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita pilih lab komputer, kemudian public, ya. Kita pilih ekspor. Nah, ini kita simpan, boleh kita simpan di flash disk, di hard disk eksternal, ataupun bisa kita simpan nanti dikirim via WA. Ini saya masukkan saja di download, jadi tinggal lihat nanti di download, sip, ya. Atau saya seumpamanya saya simpan di flash disk namanya. Nah, ini kalau sudah oke, dia akan muncul successful, ya. Itu yang kemudian kemudian kalau sudah ini, kita pilih location komputer. Nah, ini location komputer, karena kan ini tadi sudah saya buat, jadi kalau mau buat baru lagi boleh, kita buat baru lagi, namanya apa terserah. Umpamanya kita bikin komputer, kita bikin komputer server, kemudian kita pilih client, ya. Nah, kita pilih, dia muncul seperti itu karena kita ada dua. Nah, ini yang sudah jadi. Kemudian nanti dia ini, kemudian di sini kita masukkan komputer dari klien. Nah, komputer klien ini inilah nanti
name-nya seperti yang tadi kita lihat di properties. Seperti kita melihat 64 bits tadi. Ini komputer servernya, ini komputer server. Pengendalinya akan mengendalikan komputer klien mana yang akan kita masukkan VEON sehingga kita dapat memantaunya. Nah, di sini saya sudah saya simpan nama komputer kliennya desktop AC, tinggal saya kopikan saja nih. Kemudian ininya sama, ini copy saja, kemudian pastikan di sini. Kalau sudah kita pilih apply, karena ini sudah ada modifnya seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belum tahu caranya, namanya bisa dicatat ataupun di copy seperti saya ini. Nanti masukkan di komputer name ini. Saya contohkan karena ini saya sudah jadi. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini komputer kliennya yang akan ini. Komputer klien yang sudah saya masukkan. Nah, ini namanya yang sudah saya catat tadi, sama kan? Ini desktop AL2 CLBI K1. Ya, ini. Itu namanya. Kita balik lagi ke kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal apply. Kemudian kita tutup. Ya. Saya pilih yes karena ini sudah disetting. Yang ini, jadi boleh saya pilih yes untuk nutupnya. Nah, untuk server untuk VEON yang server selesai kita install ya. Kemudian kita buka ini aplikasinya. Kalau tadi kita buka konfigurasinya, kemudian kita buka aplikasinya. Ini tadi VEON konfigurasi, sekarang kita buka VEON master namanya. Ini VEON master. Nah, nanti Bapak Ibu di sini, ini ada dua ya, karena sudah dibikin tadi. Ini nanti Bapak Ibu, kalau dia connect, dia nanti langsung akan tampil apa yang ada di klien. Seperti ini. Saya contohkan, saya tutup kliennya. Nanti dia seperti ini. Tapi kalau dia berwarna orange atau orange, itu artinya ada terjadi kesalahan. Mungkin di pada waktu kita konfigurasi tadi, mungkin ada kesalahan di sini. Ininya tidak di layout condition, maka masih ini, ataupun nanti penamaan komputernya yang komputer servernya yang salah. Jadi komputernya di sini namanya Lab Romianto, betul nama saya sendiri. Ya. Jadi kalau dia connect, dia langsung nanti secara otomatis langsung terhubung. Ya. Tapi berhubung ini sebagai praktek. Jadi yang kliennya langsung saya install di komputer kliennya. Seolah-olah ini belum yang kliennya belum kita install filenya. Baik. Ya, saya akan masuk ke remote controlnya. Nih. Nah, ini saya seolah-olah sudah berada di komputer klien yang server tadi sudah diinstal. Karena yang klien pun seperti itu. Di sini saya simpan di masternya, saya simpan di download. Nah, ini ada sama. Kemudian kita klik 2 kali sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita install. Tunggu berapa saat.
sama seperti kita waktu menginstal di server. Ini hanya tinggal kita next saja, tapi nanti di sininya centangan VN Masternya kita checklistnya kita hilangkan. Karena apa? Karena posisinya kita menginstal di klien, ya. Kemudian install sama seperti tadi. Setelah diinstal nanti dia langsung keluar finish, ya. Keluar finish, kemudian aplikasinya sudah terinstall di komputer, ya. Seperti ini. Kalau kita install, kan ini bentrok 2. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita finishkan saja, ya. Sudah. Kalau sudah, kita juga harus buka di aplikasi VEON-nya di My Program. Kita pilih VEON, kemudian kita pilih VEON konfigurasi. Nah, ya, setelah kita buka VEON konfigurasi di klien, nanti akan muncul seperti ini sama VEON konfigurasi yang ada di server. Nah, kita pada menu general di sini sudah tertulis Vehicle Authentication karena di klien ini sudah saya install sebelumnya. Jadi kalau pertama kali Bapak Ibu install di klien, dia akan muncul seperti ini, pilihan seperti ini, Logon Authentication. Nah, Bapak Ibu ganti menjadi Key File Authentication sehingga untuk memasukkan file yang sudah kita ekspor dari server tadi. Kemudian kita pilih Authentication Key sesuai dengan pilihan ini. Nah, di sini sudah ada ya, karena sudah saya install di klien. Tapi kalau Bapak Ibu pertama kali install di klien, ini kosong karena kita belum import, ya. Jadi yang Bapak Ibu harus lakukan, kita import key, kita klik import key, kita cari di mana file yang sudah kita ekspor, kita simpan tadi, baik di flash disk atau di external. Kalau ini sudah saya download, ini namanya Key Romianto, kebetulan pakai nama sendiri, Public Key PEM. Nah, sama kan namanya seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu tinggal di open saja. Kalau setelah Bapak Ibu klik open, nanti dia akan muncul di sini. Ini saya batalkan karena ini sudah saya install, ya. Kita cancel saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita pilih location and computer. Nah, ini juga sudah ada karena sudah saya buat tadi, namanya lab komputer. Tapi kalau pertama kali dia kosong, kita pilih tanda plus ini untuk membuat nama baru sesuai yang di server tadi. Saya contohkan nama servernya komputer server seperti ini. Kalau sudah, kita apply saja, nanti dia akan kalau dia muncul seperti ini, kita yeskan saja. Sebenarnya kita tidak restart pun dia akan berjalan, tapi kita yeskan saja. Kadangkala ada klien yang merestart atau kadangkala tidak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya selesailah kita menginstal VEON di klien. Artinya antara komputer server dengan komputer kalian sudah terhubung, dengan catatan bahwa komputer kita itu dalam satu jaringan. Jadi umpamanya di lab, kalau di lab kan kita pakai IP address, jadi IP addressnya itu pasti sudah sama semua terhubung, ataupun dalam satu jaringan WiFi, router ataupun hotspot. Jadi dalam satu jaringan. Tidak bisa, kalau tidak dalam satu jaringan dia tidak akan connect. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sini ya, kita close ya. Kita tutup. Nah, ini saya buka. Selesai, saya buka VN masternya. VN master.
Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau posisi seperti ini dia muncul, artinya online and connected. Tapi ada juga yang dia berwarna kuning seperti ini. Sudah saya screenshot. Nah, kalau dia posisinya begitu kita buka dia berwarna kuning seperti ini, artinya dua kemungkinan. Yang pertama kita salah di konfigurasinya. Yang kedua bisa jadi jaringan internet kita lemot ataupun ada gangguan seperti itu. Tapi kalau dia connect, dia nanti seperti ini muncul. Begitu kita lihat kan dia muncul, online and connected. Nah, di sini ada menu-menunya, ya. Ada monitoring, monitor. Artinya nanti kalau kita klik monitor, nanti banyak klien sendiri muncul semua klien-klien kita. Kalau kita mau melihatnya saja apa yang mereka kerjakan, apa yang siswa kerjakan, hanya memantaunya saja, kita pilih remote view. Nah, ini kita tidak bisa mengendalikan, hanya bisa melihat apa yang mereka buat saja. Tapi kalau kita pilih remote control, ya, tapi kita klik dulu komputer mana yang akan kita kontrol, kita klik seperti ini, kemudian kita pilih remote control. Nah, kursornya nanti ada tanda seperti hitam seperti ini. Nantinya kita bisa mengendalikan, ya, mengendalikan. Ini kita tutup yang dari klien. Nah, ini komputer klien. Mau kita buka seperti ini, nah, dia nanti nih. Di sini keuntungannya kita bisa mengendalikan apabila kita sedang memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas umpamanya Excel. Tapi ternyata begitu kita lihat mereka sedang buka Google. Jadi karena kita bisa mengendalikan Google-nya itu tinggal kita tutup saja sehingga mereka fokus lagi mengerjakan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jika bisa mengendalikan umpamanya kita tutup seperti tutup. Di sini ada namanya, kita bisa power on, reboot, ya, atau kita bisa shutdown komputer klien dari server ini. Kemudian kita bisa text message ini pesan. Umpamanya waktu praktek sudah habis, kita ketikkan pesan waktu praktek sudah habis. Kemudian kita kirim ke semua komputer klien. Nanti posisi text message yang kita ini dia muncul, sudah ini dia muncul ya. Nah, ini kita lihat view-nya. Nah, ini waktu praktek sudah habis. Ya. Jadi begitulah cara kerja Feon dalam memantau dan mengendalikan komputer klien. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada instruktur kami, Bapak Jajang Kusnendar MT, yang telah memberikan ilmunya. Tentu saja sangat berharga bagi kami, karena terus terang baru sekarang saya dapatkan aplikasi yang seperti ini. Sebelum-sebelumnya saya menggunakan NSS atau Net Support School, tapi itu sifatnya trial. Sedangkan yang diberikan oleh Bapak instruktur kita ini sifatnya gratis dan sangat mudah dalam pengendaliannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajang Kusnera MT yang telah memberikan ilmunya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.